metodologi penelitian, saya izin tampilkan tulisan kita pada minggu-minggu sebelumnya mengenai Turnitin ya, untuk contoh saja. Baik, ini contoh yang seperti yang telah kita buat pada minggu-minggu sebelumnya ya. Jadi ada saya ambil dari beberapa tulisan mahasiswa, tulisan rekan-rekan semua, termasuk yang menulis tentang Turnitin ini ya, ada beberapa. Ya. Lalu untuk menyatukannya saya ambil masukkan juga kajian literatur dan implikasi penelitian ya. Nah, kita akan tulis ini ya, metodologi penelitian. Saya hapus dulu. Nah, metodologi penelitian ini akan kita lengkapi untuk menggambarkan ya bagaimana cara kita memberikan sudut pandang terhadap penelitian kita ya. Nah, jadi metodologi penelitian itu adalah tahapan-tahapan yang wajib ya. Nah, metodologi penelitian itu wajib dicantumkan ya, wajib dicantumkan dalam tulisan-tulisan akademik ataupun tulisan-tulisan ilmiah ya. Jadi keilmiahan sebuah artikel penelitian itu ataupun keilmiahan sebuah proposal penelitian itu tergantung dengan mencantumkan atau tidaknya penulis itu pada tulisannya ya. Jadi kalau kita lihat di situ ada metodologi penelitian, maka kita bisa pastikan bahwa penelitian ini ilmiah, ada metodologi penelitiannya. Dan itu sekaligus membedakan ilmiah dan tidak ilmiahnya sebuah artikel itu dengan tulisan-tulisan lainnya. Misalnya dalam penulisan sastra tidak ada metodologi penelitiannya, maka itu bukan disebut dengan teks ilmiah ya. Nah, begitu juga dengan teks-teks lainnya ya. Misalnya itu teks referensi atau monograf yang memang diambil dari hasil-hasil penelitian, ada metodologi penelitiannya dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam konsep-konsep ilmiahnya. Makanya dalam penulisan beberapa tulisan referensi dan monograf itu ada mencantumkan metodologi penelitian sebagai bukti bahwa buku itu ditulis dengan metode-metode ilmiah. Nah, begitu juga dengan artikel penelitian dan proposal penelitian, maka kita wajib untuk mencantumkan metodologi. Apa sih sebenarnya metodologi itu? Nah, metodologi itu berisi tahapan-tahapan dalam penelitian ya. Baik itu yang pertama adalah tentang sudut pandang penelitiannya ya, bagaimana cara kita menyampaikan penelitiannya, bagaimana cara kita memberikan pendekatan atau kajian pada penelitiannya, bagaimana kita mendapatkan datanya, siapa datanya ya, apa datanya, dari mana sumber data penelitiannya, dengan apa kita ngambilnya, apa alatnya ya, dan bagaimana cara kita menganalisis data penelitian itu, kita cantumkan semuanya di bagian metodologi penelitian. Nah, saya akan tuliskan di sini beberapa poin-poin penting yang perlu kita cantumkan pada bagian metodologi ya. Tentunya saya sangat menganjurkan bahwa nantinya dalam penulisan metodologi penelitian ini rekan-rekan semua mengecek kembali beberapa penelitian sebelumnya tentang topik yang sama itu ya. Jadi misalnya ada penelitian kualitatif tentang ChatGPT misalnya, ikuti saja bagaimana mereka membuat metodologi penelitiannya. Asal rasanya secara logika kita mampu untuk melakukan seperti yang mereka buat itu. Nah, itu satu di antara caranya kita, itu fungsinya kita membaca artikel penelitian terdahulu. Baik itu yang penelitian kuantitatif misalnya dengan TAM dan UTAUT misalnya. Nah, itu juga metodologi penelitiannya sangat luas dan panjang penjelasannya. Maka nanti dilihat saja beberapa penjelasan mengenai top poin-poin yang mereka jelaskan itu ya. Nah, yang sebenarnya poin-poin itu sama semua ya. Yang pertama, mereka akan menjelaskan mengenai apa bentuk ya, apa jenis penelitiannya. Nah, jenis penelitian ini biasanya kualitatif dan kuantitatif ya tentunya ya. Yang kedua ada bentuk penelitian ya. Ada
pendekatan dan kajian. Kalau di penelitian-penelitian humaniora ada pendekatan dan kajiannya ya. Nah, ini boleh dimasukkan, boleh tidak. Nomor 4 ada sumber data penelitian ataupun data dan sumber data. Data penelitian di sini, data penelitian. Data dan sumber penelitiannya. Lalu ada teknik dan alat mengumpul data. Lalu selanjutnya itu, Permisi Pak, ya. Bapak belum share Oh iya ya screen. ya, oh mohon maaf ya, lupa saya. Baru ada yang memberitahu. Terima kasih Lutfi sudah memberitahu. Semoga suaranya kedengaran, tapi rekaman ini terus berjalan, nanti silakan dicek saja di rekamannya untuk yang tadi saya sampaikan. Saya tampilkan ya, mohon maaf. Nih ya, yang tadi saya jelaskan. Nah, ini ada jenis, ya ada bentuk, pendekatan, data, dan teknik alat pengumpul data. Lalu terakhir adalah teknik analisis data. Dan ada 6 ini yang perlu kita bahas pada bagian metodologi penelitian ya. Nah, 6 ini tentunya berbeda-beda cara penyampaiannya pada setiap jenis-jenis penelitian. Kalau jenis penelitian kualitatif mungkin akan pendek metodologinya, tapi kalau untuk kuantitatif dia akan panjang metodologinya karena memang harus mencantumkan beberapa poin-poin dari survei itu ya, dari pernyataan-pernyataan survei ya. Nah, pernyataan survei itu seperti yang saya nyatakan pada minggu-minggu sebelumnya, bahwa pernyataan survei itu tinggal diterjemahkan saja. Nanti rekan-rekan silakan cari, misalnya survei UTAUT itu, UTAUT tanpa dua ya, kalau UTAUT dua itu udah beda lagi. UTAUT saja ambil, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lalu dimasukkan ke dalam metodologi. Baru itu nanti kita akan masukkan lagi ke Google Form ya, untuk diisi oleh mahasiswa. Nah, kita akan deskripsikan bagian-bagian ini dengan beberapa kalimat. Yang pertama kita akan tentukan jenis penelitiannya ya. Baik, sementara itu kita harus masukkan dulu tujuan penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persepsi mahasiswa terhadap Turnitin dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Nah, biasanya jenis penelitian kualitatif ini berdekatan dengan bentuk penelitiannya. Kalau penelitian kualitatif seperti itu ya. Nah, kita sekaligus sebutkan bahwa di sini dengan bentuk penelitian deskriptif. Atau kita satukan saja dengan kualitatif deskriptif, itu sama ya. Nah, mohon diperhatikan nanti, lihat contoh yang kita jadikan sebagai kajian literatur itu. Nah, kalau mereka gunakan kuantitatif deskriptif misalnya, maka caranya berbeda untuk menangani datanya. Kalau kuantitatif deskriptif itu penanganan datanya hanya sampai pada jumlah-jumlah saja. Misalnya relevan pernyataan A lebih besar dari pernyataan B gitu. Tapi kalau kualitatif dengan analisis lainnya, misal SEM ya, ANOVA ya, dengan R Studio itu ya misalnya, itu akan lebih luas lagi. Kita akan lihat misalnya faktor loadingnya gitu ya, misalnya ya, ataupun beberapa pengukuran yang diikuti oleh teori-teori tersebut. Karena nanti kita tentukan dulu mau pakai apa kita menelitinya, menganalisisnya, mau pakai kuantitatif deskriptif kah, mau kualitatif deskriptif kah, ataupun memang kualitatif dengan bantuan analisis SEM misalnya, ataupun analisis lainnya, ANOVA dan lain sebagainya itu. Maka perhatikan benar nanti kalau ingin meniru metodologi orang lain, bahwa kita mampu untuk melaksanakan. Kalaupun memang misalnya agak ragu, silakan nanti dikomunikasikan saja di WA saya. Kira-kira Pak, saya mau ambil metodologi ini, bisa nggak kita kerjakan gitu ya. Soalnya kalau ada beberapa metodologi penelitian itu tidak bisa dimanfaatkan dengan data yang sedikit misalnya.
ANOVA itu misalnya itu analisis apa yang setinggi lebih tinggi dari SEM itu yang memang tidak boleh kurang dari ratusan 300 atau 400 respondennya gitu. Jadi kita harus perhitungkan dengan benar itu. Nah, kalau untuk penelitian yang dampak dan kualitatif itu, nah ini seperti ini saja membuatnya ya, kualitatif deskriptif ya. Kenapa deskriptif? Karena kita akan mendeskripsikan hasil penelitian kita pada hasil pembahasan nantinya. Jadi kita sebut dengan kualitatif deskriptif ya. Nah, saya kira nanti kalau untuk yang meneliti tentang dampak dan penelitian kualitatif ya, silakan ikuti saja yang seperti saya buat. Sedangkan yang TAM dan UTAUT, silakan lihat contoh yang menjadikan kajian literatur itu, lihat bagaimana mereka membuat latar belakang metodologi penelitiannya. Baik, saya lanjutkan ya, kualitatif deskriptif. Lalu bentuk, lalu langsung ke sumber data di sini ada ya. Pendekatan ya. Pendekatan boleh ada, boleh tidak. Kalau memang tidak ada pendekatannya, jangan ditulis saja. Kalau ada pendekatannya atau kajiannya, silakan ditulis. Tapi ini tidak ada karena ini penelitian persepsi saja. Kita masuk ke dalam data dan sumber data penelitian. Data dalam penelitian ini adalah persepsi mahasiswa terhadap pemanfaatan Turnitin. Persepsi terhadap pemanfaatan Turnitin yang dikumpulkan. Berarti ini sumber datanya dari sumber data penelitian. Dari sumber data penelitian, yakni mahasiswa pendidik, mahasiswa program studi teknik informatika fakultas teknik Untar, tahun ajaran 2024-2025 ini. Ya. 2023, 2024, 2025 ya. 2023, 2024. Oke. Ini sebenarnya mudahnya angkatan saja lah ya, angkatan 2023 kan ya. Angkatan 2023 itu ya. Yang saat itu sedang menempuh semester kedua. Baik. Demografi secara lengkap ya, secara informasi responden secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 1, demografi responden penelitian. Baik, ini kalau di kuantitatif juga harus ada tabelnya ya. Begitu juga dengan kualitatif. Nah, pada tabel ini kita akan menjelaskan beberapa poin-poin yang perlu kita jelaskan pada responden kita, termasuk umur ya, termasuk jenis kelamin, termasuk pengalaman menggunakan aplikasi itu atau frekuensi penggunaan. Nah, di sini kita akan menggunakan kode saja, tidak menggunakan nama dari responden kita, karena kita sangat melindungi privasi responden. Apabila nanti kita buka namanya, takutnya apabila ada yang berkenaan dengan ketidaksesuaian ya, maka takutnya responden kita terkena imbasnya. Kode. Nah, misalnya lah ya, dia nyebut misalnya Turnitin itu nggak bagus gitu, tiba-tiba Turnitin lalu mencari mahasiswanya gitu dan sebagainya gitu. Takutnya seperti itu ya. Tapi kita lebih baiknya kode etik kita sebagai peneliti itu merahasiakan kalau ini berkenaan dengan hak hidup seseorang. Oke, kode, lalu di sini umur, lalu di sini jenis kelamin ya. Lalu di sini frekuensi penggunaan. Frekuensi boleh dalam bulan, boleh dalam tahun, boleh dalam minggu.
dalam bulan saja. Kalau penelitian kan jarang-jarang juga menggunakannya ya. Nah, kode ini kita akan ingat dengan R1, R2, R3. Jadi kita ada catatannya siapa sih RR ini gitu ya. Kalau responden 1 misalnya kita sebut sebagai Joni misalnya kan. R2 Budi, R3 4, R3 itu Sani, misalnya R4 siapa. Nah, kalau untuk kualitatif ini saya batasi minimal R7 ya, sampai R7. 4, R5, R6, R7 minimal ya, minimal 7 responden yang diwawancarai. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu tentunya harus banyak ya respondennya. Nanti kita diskusi lah ya. Kalaupun memang respondennya itu tidak mencukupi di teknik informatika, kita bisa cari responden di luar. Nanti kita akan diskusikan. Yang penting sebenarnya penelitian itu logis ya untuk kita diskusikan. Kalaupun memang tidak bisa selesai dalam semester ini, jika ada waktu mungkin kita akan selesaikan pada semester kedepannya. Yang penting saya tahu bahwa kuantitatif itu ya, kecuali kualitatif ya, kualitatif masih bisa dikumpulkan tentunya. Untuk kuantitatif masih bisa kita maklumi kalau datanya memang memerlukan 500 peserta, kita mau tidak mau memang harus menunggu sampai 500 itu cukup. Nah, ini diisi saja nanti umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, frekuensinya misalnya satu kali dalam sebulan. Nanti ngisinya tentunya ya, nanti ngisinya sampai kita sudah melakukan wawancara ataupun melakukan pengumpulan data penelitian ya. Baik, setelah kita mengisi data dan sumber data penelitiannya, maka kita harus meneliti bagaimana cara kita mengumpulkan datanya. Data yang didapatkan, data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik analisis, teknik pengumpulan data ya, teknik pengumpulan data wawancara. Nah, ini untuk yang kualitatif ya tentunya ya. Jadi kalau mau tahu dampak atau kendala ataupun persepsi secara umum, maka kita harus wawancarai orangnya. Maka kita pakai teknik pengumpulan data wawancara. Dan data wawancara ini tentunya kita tidak gunakan data wawancara dengan pertanyaan saja ya. Nah, ada 3 jenis data wawancara itu. Yang pertama teknik wawancara terstruktur. Yang pertanyaan itu tidak boleh berubah. Kita bawa pertanyaan dari rumahan 10, kita harus tanyakan 10 itu. Tidak boleh berubah. Ada satunya lagi yang semi terstruktur. Kita bawa 3 pertanyaan, tapi di lapangan nanti kita bisa sesuaikan pertanyaannya. Apakah ini harus ditambah atau dikurangi. Dan yang terakhir adalah tidak terstruktur. Tidak terstruktur itu seperti yang wartawan lakukannya. Dia datang saja, tidak tahu ada pertanyaan. Tiba-tiba ketemu Yusril Iza Mahendra misalnya, dia langsung nanya, bagaimana perkembangan MK gitu ya, perkembangan sidang di MK gitu misalnya, langsung ketemu orangnya langsung nanya saja gitu ya. Nah, itu. Nah, kita gunakan wawancara semi terstruktur saja ya, semi terstruktur. Nanti kita akan buatkan beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan. Pertanyaan itu akan berkembang terus, kita tanyakan terus ke mahasiswanya sampai kita menemukan tema-tema tertentu yang terkait dengan persepsi pemanfaatan penelitian itu. Dengan bantuan alatnya, apa alatnya? Bantuan alat pengumpul data. Nah, alat pengumpul datanya itu adalah, kalau kita wawancara, alat pengumpul datanya adalah pakai rekaman suara atau perekam suara. Nah, kalau kuantitatif berarti alatnya adalah pakai kuesioner atau Google Form, kuesioner Google Form misalnya. Ataupun bantuannya dengan hanya Google Form saja seperti ini ya kalau untuk itu ya. Atau yang lain kalau ada yang boleh disebutkan, gunakan saja ya. Nah, kalau untuk kuantitatif mungkin dia pengumpulan data kuesioner dengan bantuan Google Form gitu ya, sebutkan di sini ya. Nanti lihat saja ya, contoh-contoh itu banyak yang seperti itu nanti ya. Alat perekam suara dan buku catatan. Boleh dijelaskan di sini. Alat perekam suara digunakan untuk mendokumentasikan data penelitian yang berupa wawancara.
beberapa suara ke suara yang nantinya beberapa suara dan nantinya akan ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan. Buku catatan digunakan sebagai alat untuk mendokumentasikan beberapa tema yang muncul saat wawancara dilakukan. Nah, misalnya rekan-rekan lagi wawancara, tiba-tiba ini temanya bagus, catat. Ini temanya nanti kita bahas. Misalnya dibilang Turnitin ini mudah digunakan, berarti mudah digunakan. Satu kan. Turnitin itu tidak gratis, berarti Turnitin tidak open source. Nah, itu tema-tema yang dicatat dalam buku catatannya gitu ya. Untuk mempercepat juga sebenarnya. Nah, selanjutnya lagi kita akan bahas udah ke dalam bentuk tekniknya, lalu kita teknik analisis data penelitian. Oke. Data yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data tematik. Nah, ini ya, nanti kalau kuantitatif dan kualitatif itu jauh berbeda cara analisisnya. Kalau pakai SEM gimana caranya, kalau pakai ANOVA bagaimana caranya, dan lain sebagainya itu. Jadi silakan nanti sesuaikan saja contoh-contohnya. Tematik. Lalu di sini ada tematik di ini kalau untuk persepsi dan hambatan itu gunakan saja analisis data tematiknya, samakan saja. Dan saya sudah ada penjelasannya mengenai itu. Nanti kalau mau ngambilnya silahkan diambil, copy saja, dicantumkan juga nama saya ya. Ini penelitian saya ini sudah diterbitkan pada artikel penelitian. Nah, ini ya, ini saya menjelaskan tentang data tematik. Ini langkah-langkah data tematiknya. Nanti diparafrasekan lalu di citasi saya. Ini tulisan saya mengenai itu. Misalnya Mariadi ya, Mariadi Fotomed ya. Lalu informatika. Ini dia penelitian saya tentang itu. Nanti secara tematik itu ada di sini ya, ada di sini dalam ini. Maka nanti silakan di citasi juga Brown and Clark-nya, lalu citasi juga Mariadi-nya, R. Muzamil dan kawan-kawan itu ya. Ini Fotomed-nya ganti dengan Turnitin ya. Tentunya ini harus diparafrase ya. Kalau tidak diparafrase nanti plagiat di tulisan yang tadi ya. Oke, itu bagian-bagian yang perlu ada di bagian metodologi penelitian. Tidak panjang, hanya 1, 2, 3, 4 paragraf ya. 4 paragraf. Nah, biasanya kalau deskripsi beberapa pengertian-pengertian ini dijelaskan ya. Kualitatif ini dijelaskan, deskriptif ini dijelaskan kalau di dalam skripsi. Tapi kalau di artikel penelitian dia tidak menjelaskan ya, tapi memberi alasan kenapa kita memilih kualitatif dan deskriptif dalam penelitian ini. Biasanya nanti ketemu rekan-rekan dengan artikel yang mencantumkan pada bagian metodologinya kenapa mereka mengambil kualitatif, karena penelitian kualitatif lebih komprehensif dalam mengungkap fenomena-fenomena sosial, katanya seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan penguatan dari apa yang kita pilih ya. Ini juga ya kenapa memilih tematik ya, wawancara semi terstruktur. Kenapa wawancara semi terstruktur? Lalu kenapa analisis data tematik gitu ya. Nanti boleh kalau memang ada ketemu di parafrase citasi saja dari artikel tersebut, masukkan ke dalam sini untuk penguat kita dalam memilih bagian-bagian tersebut, memilih kualitatif, deskriptif ya, tematik dan lain sebagainya.